bisa ngeluarin yang saya punya. Di sini ada gambar hati. Pak Intan, ini yang nyalakan doodle ini siapa, Pak Intan? Pak, nah itu nggak tahu nih, Pak. Mas Darko coba di kalau misalnya tidak bisa share file, coba share desktop aja supaya terlihat. Kalau sampai sini saya ini masih ada yang doodle ini siapa sekarang? Nah, saya nggak ada nih. Jadi saya keluar dulu. Oh, Muhammad Atala nih kayaknya yang ngedoodle. Saya keluar dulu sebentar. Stop sharing dulu. Oke, saya akan masukkan teman-teman di sini jangan masukkan apa-apa dulu. Saya akan masukin sesuatu ke sini. Oke. Terlihat ya? Kalau enggak, ini Pak Intan. Ya, silakan. Udah terlihat ya? Oke, ini Muhammad Atala nih, coba jangan request annotate. Saya decline di sini. Bentar. Intan, ini mereka nggak bisa di ini ya, di restriction action-nya. Mas Wildan bisa bantu admin. Balik lagi ke sini soalnya. Ipin aja Pak Intan. Ipin Pak. Pak Ipin. Oke, saya standby di sini. Mangga, Mas. Ya. Ini ada Muhammad Atala nih siapa? Peserta Mas. Iya, dia selalu mengirimkan ini mau annotation di cancel. Tapi ini selalu bergeser ke slide annotation. Jadi saya balik laginya agak susah. Kalau slide annotation itu untuk menulis secara manual. Ya, betul. Nah, ini sekarang kan ada annotation, ini bukan saya yang masukkan. Bentar, sharing lagi. Tadi Mas ini sempat keluar PowerPoint-nya. Iya, ini kan keluar nih sekarang. Nah, nanti akan keluar lagi annotation, terus dia pindah halaman. Tunggu sebentar, starting to share content. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutin aja ya. Ya oke, nah ini keluar, udah keluar. Keluar ya, oke. Saya ulang lagi tadi, jadi personal branding itu adalah apapun yang kita pengen berikan ke orang lain dan apapun yang kita ingin mereka lihat kita sebagai apa. Nah, misalkan kayak teman-teman adik-adik di sini sekalian sekolah, terus nanti dapat ijazah, lulus nanti ke SMA, SMK, atau kemudian ingin kuliah atau langsung kerja, saat kita membawa ijazah kita itu pun adalah bentuk dari personal branding itu tadi. Kembali lagi, orang-orang sekarang ini melamar kerja sudah nggak menggunakan CV seperti dulu, dan kalaupun iya, biasanya mereka akan lebih memutuskan dari apapun yang mereka lihat behavior kita di sosial media. Nah, karena itu di CV saya ini silahkan cari aja, semua ada di situ, dan ini ada pesan di luar konten ini semua. Harapan saya adalah teman-teman di sini nggak melakukan sesuatu yang nggak diinginkan di sosial media, karena apa yang kita lakukan di sosial media akan stay di sosial media selama-lamanya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya akan mulai langsung dari kita semua sebenarnya melakukan sesuatu itu untuk hidup, dan untuk hidup orang biasanya perlu pekerjaan. Kalaupun ternyata kita nggak mau bekerja, kita pasti akan pitch untuk mendapatkan satu project atau klien untuk mau bekerja sama dengan kita. Nah, permasalahannya adalah semua orang ini berusaha, dan orang-orang itu tadi berusaha di saat bersamaan. Jadi ini adalah satu gambaran di mana orang-orang mencari kerja, membanjiri sebuah job fair atau pameran pencarian kerja. Yang berapa puluh ribu orang yang datang ini di beberapa hari biasanya, dan mereka semua berharap mendapatkan pekerjaan yang akan menghidupi mereka. Nah, lalu
bagaimana caranya? Karena kita pun bingung. Di antara ribuan orang seperti ini, bagaimana cara kita dapetin sesuatu? Bagaimana kita stand out? Bagaimana kita agar berbeda dengan orang-orang itu tadi? Dan kita pengen mereka itu meng-hire atau mendapatkan jasa dari apa yang kita berikan. Nah, walaupun mungkin kita nggak kerja, saya ulangi tadi, kita sebagai seorang pengusaha pun kita harus pitching untuk mendapatkan apapun yang akan kita dapatkan nanti. Nah, berikutnya lagi, kita pasti akan bingung. Nah, tapi perusahaan pun juga bingung. Halo. Yes. Ini Muhammad Al-Fani bisa di kontak secara langsung, bisa dikasih tahu atau bisa di mute dulu. Mas Ipin, bisa nggak tolong dikontrol? Ada suara-suara yang nggak masuk atau ngeganggu? Muhammad Atalah. Muhammad Atalah. Muhammad.Atalah. Oke. Saya balik lagi. Saya share lagi tadi. Nah, perusahaan pun juga kebingungan karena kita itu sebenarnya yang membuat mereka bingung. Karena kita memang penampilan kita sama, kita datang sama, misalkan kita datang harus pakai baju putih dan sebagainya. Mereka diseragamkan dan memang biasanya seperti itu. Jadi inilah yang terjadi. Dilemanya, waktu perusahaan bingung, kita pun juga bingung. Nah, sebenarnya caranya sederhana. Caranya adalah kita mencoba untuk mengerti psikologi yang ada di pikiran mereka. Mereka menghadapi satu orang mungkin sekitar 50 orang dalam satu hari untuk diinterview. Jadi nanti kalau teman-teman atau adik-adik di sini nanti akan mencari pekerjaan atau mungkin sedang pitch project, Pak Intan ini muncul lagi, Pak Intan. Muhammad Atalah nih. Nah, oke. Jadi, oke, terima kasih Muhammad Atalah sudah live meeting. Coba di ini lagi, ditentukan lagi itu tadi siapa. Nah, jadi saat ini terjadi biasanya kita akan merasa bahwa oh ya udah saya mengikuti apapun yang diminta, misalkan berpakaian putih, bercelana hitam, kita datang dan sebagainya. Tapi kalau kita tetap melakukan itu dan berlaku sopan seperti sedia kala, kita pasti nggak akan diingat-ingat oleh mereka. 50 orang dalam satu hari, satu orang mungkin sekitar 5-8 menit, mereka pasti akan susah untuk mengingat-ingat kita. Nah, jadi sebenarnya permasalahannya adalah kita harus diingat sama orang-orang ini tadi. Nah, sebentar, Intan, saya nggak bisa ngerakin ini lagi. Oke, dah. Karena memang kita terbiasa diseragamkan. Jadi sebenarnya ada satu pertanyaan waktu saya dulu sekolah, kenapa sih kok semua itu harus diseragamkan? Karena memang Indonesia sendiri ada banyak tingkat sosial dan kalau seperti di negara-negara seperti di US, Australia, di Inggris, kalau kita datang dengan pakaian yang berbeda-beda, maka akan terlalu mencolok antara orang yang berbeda tingkat sosialnya. Nah, tapi permasalahannya saat kita diseragamkan, kita terbiasa untuk menjadi seragam. Contohnya adalah saat kita sedang di kelas, terus kita diminta untuk ada pertanyaan dan sebagainya, kita kadang-kadang malu untuk present atau bertanya. Padahal itu sudah hak kita sudah bayar, dan kita harus mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan itu tadi. Jadi, coba untuk diketahui bahwa sebenarnya kita terbentuk karena seperti itu, maka kita harus membongkar semua behavior itu tadi. Nah, pertolongannya apa? Pertolongannya adalah, ini adalah saatnya, hari ini, setelah kelas ini, kita semua harus tampil berbeda. Kita harus membuat diri kita ini berbeda, dan itu adalah satu hal yang memang harus kita lakukan saat ini. Oke, saya ingin cerita tentang bagaimana dulu saya masuk ke ITB di jurusan seni rupa dan desain ini. Jadi kami semua diberikan satu tes, di mana tes tersebut itu kita diminta untuk gambar kertas ukuran A2, beri waktu 2 jam. Pak Intan mungkin ingat, saya sering menggambar waktu itu. Dan setelah menggambar, nanti gambarnya akan diperiksa, satu, apakah itu menjawab persoalan, kedua, kreativitasnya seperti apa, ketiga, komunikasinya bagus atau enggak, dan so on, banyak sekali. Nah, kebayang kalau kertas A2 yang besarnya itu kira-kira hampir sebesar kalau laptop ukuran 13 inch itu dibuka seperti itu direkam dalam bentuk landscape. Nah, itu akan ada sekitar ribuan atau puluhan ribu mungkin gambar yang akan dibentangkan di lapangan dan akan dicek satu persatu. Jadi trik waktu itu yang dilakukan adalah bagaimana memberikan satu gambar yang berbeda.
Nah, berikan gambar yang berbeda tentang dirimu ini ke siapapun orang yang akan kamu impress atau ingin dibeli pilihannya. Nah, berikutnya lagi, berbedanya juga nggak cuma berbeda, karena berbeda bisa saja kurang baik. Saya mengutip misalkan seperti konten kreator, saya sendiri seorang konten kreator, saya juga YouTuber, dan saya lihat banyak sekali YouTuber-YouTuber ini yang mengikuti YouTuber yang lain, misalkan, oke, agar berbeda, saya mau main games sambil saya mengumpat seperti itu. Nah, itu berbeda, dan orang akan notice, tapi itu sesuatu yang negatif. Harapan saya adalah perbedaan di sini perbedaan yang positif, perbedaan yang tetap memberikan satu memperhatikan kaidah-kaidah etika, terus ketimuran dan hal-hal yang lainnya. Nah, jadi berbedanya unik ini harus muncul dari dalam diri kita. Dan kalau ternyata memang itu harus dibuat-buatnya itu nggak boleh terlalu jauh, ataupun kalau itu harus dibuat, ini harus menjadi sesuatu yang akan membuat versi terbaik dari diri kita itu akan muncul. Jadi kebayang kalau sebenarnya kupu-kupu dulu adalah seekor ulat masuk ke pompong dan kemudian dia keluar sebagai seekor kupu-kupu. Nah, misalkan dengan pergi ke pusat kebugaran, itu kan secara fisik mentransform tubuh kita atau mempelajari sesuatu sehingga kita akan acquire satu skill yang baru dan bagus untuk apapun yang akan kita inginkan. Nah, cuman kembali lagi, unik di sini itu harus sesuatu yang berhubungan dengan identitas kita. Kita jangan melakukan sesuatu yang nggak kita sukai. Itu ada nanti di materi yang berikutnya. Nah, berbicara tentang personal branding ini nggak akan lepas dari apa yang dinamakan branding itu sendiri. Nah, brand itu, saya nggak cerita dulu brand apa, tapi brand yang kuat itu biasanya memiliki sebuah value yang akan dideliver dengan USP yang kuat. Oke, USP. USP itu apa? Unique Selling Proposition. Unik itu berbeda dari yang lainnya. Unik itu jadi benar-benar kamu banget, kita banget. Selling artinya menjual, proposition itu bisa dibilang promise atau janji atau penawaran. Jadi kita harus bisa memberikan satu janji yang khas dengan diri kita agar kita nggak disaingi oleh orang lain, dan itu harus menjual. Oke, kalau saya berikan contoh logo-logo ini tadi, adik-adik dan teman-teman di sini pasti akan langsung tahu ini mewakili produk apa saja. Ada Google, bahkan nggak ada namanya, di sini ada Nike, Coca-Cola, Yahoo, Samsung, Unilever, Adidas pun mungkin ada dua, yang Three Stripes sama yang klasik, dan ada yang lainnya lagi. Nah, berbicara tentang Starbucks, saya akan tunjukkan perbedaan. Ini adalah perbedaan dari brand dan non-brand. Saat sesuatu memiliki brand, ada satu janji yang akan diberikan. Ada satu, ini ada Sri Hartati Setiawan, mau annotate juga, kayaknya kepencet ini. Kalau saya decline ini akan keluar lagi di sini, Pak Intan. Saya geser aja dulu ya. Nah, kalau saya pencet pasti akan keluar nih. Lalu begini nih. Jadi harapannya nggak ada yang mengutik-ngutik atau mencoret-coret ini, nanti akan dibagikan. Oke, saya harus keluar lagi. Back and forth seperti ini, Pak Intan. Jadi mohon diberitahukan ke teman-teman sama adik-adik sini. Ya. Oke. Jadi perbedaannya jelas. Harga pasti akan berbeda, dan saat harga itu tinggi tapi orang masih ingin membeli, maka sebenarnya ada kepuasan di situ. Nah, di Starbucks di sini, brand ini tadi memberikan satu jaminan bahwa rasa itu di Starbucks mana di seluruh dunia akan seperti itu, sama rasanya. Layanannya juga sama, bahkan kalau adik-adik atau teman-teman di sini berkesempatan pernah datang ke Starbucks, dia biasanya akan punya spidol. Nah, spidol itu hampir nggak pernah ada di Indonesia dijual, namanya Sharpie, dan itu di semua Starbucks di seluruh dunia, padahal itu cuma untuk menulis saja, mereka distandarkan. Nah, janji yang unik itu tadi yang akan disebut sebagai branding. Artinya sesuatu itu nggak akan bisa berbeda-beda. Oke, nanti saya akan ceritakan lagi tentang branding lebih jauh lagi. Mana akan saya lanjutkan di sini. Nah, lalu apa kalau lalu kalau ternyata branding itu tidak ada, apa yang akan terjadi? Jadi ada sebuah cerita di mana seorang freelance designer, apapun ya waktu itu, tapi saya contohkan freelance designer yang saat dia datang ke satu orang, dia diminta untuk membuat sebuah logo perusahaan, dan saat dia diminta untuk membuat logo perusahaan itu, jasanya ditawar.
dan si freelancer ini tadi merasa tersinggung kenapa dia harus ditawar jasanya. Nah, ini terjadi saat kita tidak memiliki sebuah brand atau sebuah jaminan atau janji tentang kualitas atau mutu yang akan kita berikan. Biasanya seorang freelancer datang ya dengan pakaian seadanya, mereka datang dan mereka kadang nggak bisa presentasi dan sebagainya, sampai akhirnya memberitahukan sesuatu bahwa, oh membuat ini seperti ini. Nah kalau membuat logo, jangankan seharusnya membuat logo itu kalau yang benar, dan di kampus kami diajari itu nilainya mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta, karena memang harus melalui proses yang luar biasa untuk bisa mendeskripsikan hingga menerjemahkan visi, misi, dan arti perusahaan ini menjadi sebuah gambar kecil yang saat orang itu melihat, orang akan mengingat. Nah, logo itu seperti gambar si Putri Duyung ini tadi. Kenapa ekornya harus dua? Kenapa dia harus pakai mahkota? Dan kenapa mahkotanya bintang atau bukan bulan? Seperti itu. Nah, seperti ini penting sekali. Dan saat si desainer itu tadi datang, maka dia itu sebenarnya tidak menawarkan brand, tapi dia menawarkan sebuah jasa yang bersifat komoditi. Oke, saat seseorang tidak memiliki janji terhadap sesuatu, maka hal tersebut akan menjadi sebuah komoditi atau ada di mana-mana. Nah, kembali lagi di sini berarti si kopi yang tanpa logo ini tadi, ini komoditi. Karena kopi ini bisa didapatkan di mana saja, tidak ada identitasnya. Saat ini terjadi, yang terjadi adalah bargaining harga. Nah, kalau masalah bargaining harga, terus kemudian akan sampai di titik di mana saya punyanya uang segitu, kamu punyanya uang segitu, ya sudah, bargainingnya harga. Tapi saat seperti ini, maka value-nya akan muncul dan bargaining harga tidak terjadi. Tidak pernah ada orang pergi ke McDonald terus menawar burgernya dengan harga yang lebih murah. Mereka agree, mereka bayar segitu. Nah, itu yang dimaksud dengan branding itu tadi. Nah, saat sesuatu itu menjadi komoditi, maka sesuatu itu akan tergantung pasokan dan harga. Oke, tapi ini kita akan ngobrol di lain hari. Nah, jadi intinya adalah personal branding itu adalah apa yang orang bicarakan tentang kamu, terutama saat kamu tidak berada di sekitar mereka. Nah, jadi saat mereka membicarakan kamu, dan kamu nggak tahu mereka membicarakan kamu, nah itu adalah personal branding yang mereka terima. Oke, nanti akan dijelaskan lagi di sesi tanya-jawab. Nah, apa yang ada di benak adik-adik dan teman-teman saat logo ini muncul? Nah, kembali lagi, saya juga kasih contoh, atau misalkan jangan logo, kita masukkan kalau personal branding harus menempel di seseorang. Nah, kalau gambar ini bagaimana? Yang muncul Lucita Luna atau Mas Muhammad Fatah. Oke, terus kemudian gambar ini. Nah, setiap yang ada di sini. Yes. Sorry, Mas Denny agak delay dikit. Delay? Jadi kliknya sekarang baru keluar yang logo ITB. Oh, sekarang baru keluar yang ITB. Oke. Ini logo ATA, sekarang ATA. Ini ITB ya? Tadi ITB udah, sekarang ATA. Oh, suara saya sekarang terdengar? Dengar. Suara saya ngomong ITB ini kedengeran? Terdengar. Besar gua terdengar. Dilihat atau tidak? Dilihat atau tidak, Kang Ibis? Tidak. Tergantung koneksi masing-masing, Mas Dani. Ini saya dilihat atau tidak? Tidak. Ini Oke. Lagi. Ini Lucita Luna. Ini Lucita Luna. Dan ini Atta Halilintar. Nah, bahkan Bang Atta ini di sini mengenakan headband apa, mengecat rambutnya seperti apa, dia mengenakan kacamata, dan dia menengok ke arah mana. Ini adalah sesuatu yang diatur oleh personal branding manajernya. Bagaimana agar dia mungkin nggak terlihat giginya agak menonjol, bagaimana agar matanya nggak terlihat terlalu ke dalam, dan sebagainya. Semua ini diatur oleh personal branding manager. Sehingga apapun yang ada di pikiran orang-orang atau fans-fansnya atau A-team, itu sebenarnya berbeda dengan kenyataannya. Apa yang ada itu adalah versi terbaik dari seorang Atta Halilintar. Nah, apa yang terjadi dengan Raffi Ahmad ini tadi, apa yang ada di pikiran teman-teman sekalian, ini adalah contoh dari personal branding yang kuat. Oh, udah. Nah, Pak Intan, bisa dengarkan saya? Bisa. Oke. Sebelum kita masuk ke, ini adalah 3 step untuk sebuah personal branding yang berhasil. Bisa nggak di-share video yang tadi? Video ya. Coba. Nah, oke. Saya akan share buat teman-teman di sini, personal branding itu
sebenarnya mudah dan bisa kita lakukan. Bagaimana kita mendapatkan versi terbaik dari diri kita, dan saya akan share beberapa hal sebelum video ini muncul. Pak Intan nanti kasih tahu ya kalau mau di play, Pak Intan. Personal branding itu seperti mengapa Limbat itu tidak bersuara agar orang-orang penasaran tentang dia, dan saat Limbat teriak saja langsung di YouTube videonya ditonton oleh jutaan hingga puluhan juta orang. Nah, ini sesuatu yang ingin diberikan kepada orang-orang. Satu hal yang dijual di sini adalah misterius atau misteri. Nah, ada hal yang lain yang ini juga saya menjadi saksi langsung, di mana orang atau figur yang akan saya berikan contohnya ini, seseorang yang mencoba merubah-rubah personal brandingnya berulang kali, dan setiap kali dia rubah itu selalu berhasil, dan kita tahu, kadang-kadang kita lupa bahwa dulu dia pernah seperti itu. Oke, Pak Intan? Tunggu sebentar, kita masih coba connect. Kayaknya ininya harus dimatiin dulu yang dari Mas Denny yang mau masuk. Saya matikan dulu, Pak Intan. Ya. Kau udah pulang ya? Stop sharing. Kau udah pulang? Jadi ini adalah satu contoh personal branding. Teman-teman mungkin akan bertanya apakah ini penting atau enggak buat teman-teman. Itu tadi saya cerita bahwa sebenarnya kalau saya tahu ini lebih awal, mungkin saya akan mendapatkan banyak sekali prestasi yang lebih baik dalam hidup saya. Nah, personal branding itu sama juga seperti Pak Intan. Ini Pak Intan lag hanya di saya atau di semuanya? Di saya kayaknya ntar ya, saya coba play apa bisa nonton semuanya. Oke. Sebenarnya ini filenya udah kita share di apa namanya di Telegram. Ada gambarnya sekarang? Belum. Coba Pak Intan. Nah, suaranya bisa dimunculkan Pak Intan? Gambarnya udah keluar. Oke, dibesarkan bisa Pak Intan? Kamu lah. Bodoh banget. Oke, dibesarkan bisa Pak Intan? Udah besar, oh Ya, layarnya. apa-apa, saya ceritakan. Kalau seperti ini mungkin nggak akan kenal, tapi ini adalah Deddy Corbuzier waktu dia masih SMA. Saya mungkin pertama kali kenalan dengan wajahnya yang masih seperti ini. Nah, seperti yang dituliskan di subtitle ini tadi, jadi memang tahun 90-an dia seperti itu, pipinya masih cabi. Nah, ini adalah gaya pertamanya dia. Waktu itu dia meniru seorang mentalis dari Amerika, keturunan Israel yang bernama Max Maven. Nah, dia mengerok rambutnya juga seperti ini. Ini circa 2009 waktu acara The Master, acara yang saya ikuti waktu itu. Dan mungkin milenial sekarang nggak ngerti kalau dia pernah seperti ini dari pernikahannya dia bersama mantan istrinya, Kalina Oktorani. Nah, rambutnya panjang itu sampai sepunggung, dipanjangkan selama berpuluh tahun. Nah, ini bersama Kalina dan siapa namanya? Aska. Nah, ini mulai ini ototnya belum terlalu besar, belum seperti The Rock sekarang. Dan saya mengikuti jejaknya saat dia pergi ke gym setiap pagi. Dia berusaha mengubah tapi rambutnya sudah mulai botak. Nah, ini sekitar 4 tahun yang lalu, dia di bajunya ototnya belum terlalu menyembul. Dan dia berusaha keras untuk menampilkan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ingin diratakan, diputihkan. Nah, sekarang terlihat seperti Dwayne Johnson atau The Rock dengan karakter yang kalian atau kita semua kenal saat ini. Nah, inilah adalah bentuk personal branding yang memang dilakukan oleh orang-orang lain, dan mereka itu melakukan hal-hal yang jauh sekali di luar apa yang mereka bayangkan. Personal branding yang terakhir, dia mualaf, berpindah agama. Nah, kita nggak pernah tahu apakah Deddy Corbuzier akan menjadi seorang politikus, nyalon presiden, dan sebagainya. Tapi yang pasti kita lihat, orang ini berubah-ubah dari sini. Dan tentu saja itu berbeda dengan kalau lahir, terus kemudian jadi dirinya sendiri. Jadi kalau ada kata-kata, ingat, ini pesan dari saya, kalau ada kata-kata just be yourself, itu bukan yourself now, tapi your best self. Jadi jadilah sisi yang terbaik dari dirimu sendiri. Nah, apa yang ingin ditampilkan, itu yang harus kita berikan. Sama seperti suara saya seperti ini suara yang saya buat-buat. Kalau suara saya sendiri sebenarnya aslinya seperti ini. Kalau saya ngobrol dan saya nggak memakai apapun yang saya pakai untuk agar suaranya ini terdengar, suaranya mungkin seperti itu. Tapi kalau saya ngobrol seperti ini, tentu saja nggak akan saya enak kalau saya ngobrol dengan intonasi dan nada suara seperti sekarang. Nah, ini semua harus kita buat agar orang-orang ini mendapatkan value dari apa yang kita berikan kepada mereka. Oke, saya akan share lagi. Terima kasih. Bisa diakhiri?
kembali ke slide saya. Kita mau habiskan dulu baru tanya jawab atau bisa di tengah-tengah tanya jawab? Boleh tanya jawab. Coba. Sebenarnya pertanyaan nanti udah dikumpul di Mas Wildan sama Teh Danti. Kita tanya aja langsung Teh Danti. Ada pertanyaan atau Mas Wildan yang bisa disatukan sehingga bisa ditanya. Silakan. Sebelum saya masuk ke 3 kategori personal branding ini. Mas Teh Danti atau Mas Wildan? Kita ada Semi. Oke Pak Intan, mohon dijemput secara personal sambil saya lanjutkan lagi. Sebenarnya personal branding sendiri seperti yang tadi saya ceritakan, yang pertama adalah kita harus mengenali identitas diri. Pak Intan, banyak informasi Pak Intan. Ganti. Untuk Semi ada pertanyaan. Oke, dibacakan atau mau langsung tanya Semi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan gini aja, tolong Teh Danti sama Kang Wildan standby. Ada yang pertanyaannya kan rencana akan direkap beberapa pertanyaan langsung nanya ke Mas Denny Darko biar efektif, sehingga audio yang lain bisa dimasukin. Oke. Oh, ini ada 2 pertanyaan. Ya, silakan. Yes. Yang nanya langsung aja Kang Wildan atau Teh Danti aja. Ayo, Kang. Bacakan dulu yang pertama, boleh? Ya, silakan. Dari Aksal Suryadiraji, dari SMK 2 Cimahi, kelas 12. Pertanyaannya, bagaimana bila seseorang tidak tahu keunikan sendirinya, apakah boleh membuat perbedaan untuk dirinya sendiri dan apakah itu baik? Terima kasih sebelumnya. Oke, silakan Mas. Oke. Darko. Ya, langsung saya jawab dulu ya. Sebenarnya keunikan itu tadi akan bisa dijelaskan yang berikutnya ini tadi dari si materi ini tadi. Dikenali dulu identitasnya. Jadi saya kasih dari contoh ya. Jadi waktu saya mengikuti acara pencarian bakat, mungkin adik-adik di sini usianya masih sangat kecil atau masih belum bisa baca atau sekolah juga masih TK waktu itu tahun 2009. Saya ikut audisi acara The Master bareng dengan Limbat waktu itu. Nah, di hari di mana audisi itu ditentukan kami diterima, kemudian kami dijajarkan dan kami diminta untuk memilih karakter masing-masing. Dan karakter itu nggak boleh karakter yang bisa diambil oleh orang yang lainnya. Jadi waktu itu rambut saya aslinya seperti ini. Sampai kalau mungkin adik-adik atau teman-teman di sini akan googling, nah mungkin akan nemu rambut saya waktu itu masih di poni. Nah waktu rambut di poni itu ada arah untuk dikarakterkan, coba deh diarahkan rambutnya seperti orang-orang Asia, kayak Jepang, Korea, dan sebagainya pada masa itu tadi. Nah akhirnya saya rambutnya sebenarnya agak ikal, saya harus nyatokin rambut setiap saat, setiap hari sebelum saya tampil. Jadi yang pasti di sini kita harus kenali dulu identitas kita. Dan kita tahu kita mau berubah menuju kemana. Nah saat kita tahu itu menuju kemana, kita harus tanya ke dalam diri kita sendiri, kita mau nggak berubah untuk menjadi seperti itu tadi. Nah untuk teman-teman di kelas 12 seperti ini, tentu saja yang pertama misalkan sedang di sekolah, bagaimana caranya agar kita memiliki identitas yang berbeda. Tentu saja kita nggak boleh merubah seragam kita, oke? Tapi dengan penampilan grooming, misalkan rambutnya harus dibuat seperti apa dan bagaimana, itu adalah apa yang paling mudah dilihat karena eye level orang akan melihat wajah kita. Nah, dan kemudian cara kita berbicara.
cara kita berteman dengan orang-orang di sekitarnya. Dan ingat, semuanya itu harus diarahkan ke sesuatu yang positif. Nah, identitas di sini yang dimaksud adalah kita harus tahu kesukaan kita apa. Dan kita harus membuat orang tersebut mengingat sesuatu yang berhubungan dengan apapun yang kita suka. Misalkan kalau ternyata kalian suka tarik suara atau musik, nah, tunjukkan itu ke orang-orang di sekitar kalian bahwa kalian ini menyukai hal tersebut. Ada orang-orang misalkan menyukai kebudayaan Jepang, nonton anime dan film-film atau mungkin drama Korea atau apapun itu, gak usah terus tiba-tiba harus seperti orang Korea, no. Tapi coba untuk tunjukkan dan berkumpul dengan orang-orang yang sama dan melihat kira-kira apa dari hal tersebut yang bisa memberikan value terhadap diri kita dan terhadap diri orang lain yang ada di sekitar kita. Yang pasti identitas itu adalah sesuatu yang kita bawa. Saat kita lahir, kita nggak bisa memilih. Kita sebagai orang Indonesia, sukunya suku Sunda atau Jawa seperti saya, dan kita berteman dengan orang-orang yang lain, ini adalah sesuatu yang kita harus tahu karena kita nggak bisa memilih. Apa yang nggak bisa itu tadi, kita akan mentransformasi itu kepada sesuatu kan kita. Oke, itu kira-kira jawaban singkatnya dari materi yang akan saya berikan. Oke, yang selanjutnya Yang ini berikutnya boleh dibacakan. Haikal Fauzul Kabir dari SMA 6 Bandung, kelas 11. Kalau misalnya seorang penyanyi, sisi personal branding yang kuat dilihat dari kemampuan dia bernyanyi atau bisa dilihat dari keunikannya juga. Oke, kalau kemampuan bernyanyi, saya pikir itu akan jadi sebuah syarat mutlak. Nah, tapi saat kemudian banyak orang yang bersuara bagus, maka orang akan kemudian mengingat sesuatu yang berbeda. Dan ini paling gampang terlihat saat sebuah pencarian bakat. Biasanya saat pencarian bakat, saat masuk ke 5 besar, semua di situ yang menyanyi seperti Idol, Factor dan sebagainya, X Factor dan sebagainya, itu pasti sudah yang terbaik. Nyanyinya pasti bagus semua, mau semua genre, semua pasti bagus. Nah, perkaranya adalah nanti saat mereka ini tampil, harus ada yang membedakan. Misalkan ada yang dia cantik dan kalau teman-teman di sini nonton Idol, ada yang cantik dan elegan seperti si Leodra seperti itu. Terus kemudian ada yang keduanya, pemenang keduanya, yang dia lebih terlihat seperti anak dari daerah pergi ke kota dan dia lugu seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang ingin ditampilkan dan kalau ternyata ini masuk ke pikiran mereka, maka orang berusaha untuk mencari kesamaan dengan dirinya dan mereka punya jembatan. Nah, biasanya seperti ini pengaguman akan terjadi dan dia akan menjadi fans dari orang itu tadi. Karena somehow membuat orang itu merasa nyaman. Jadi ingat, ini pun juga untuk teman-teman yang ada di sekolah. Kalau ingin terlihat berbeda di depan guru dan teman-teman, yang pertama ya jelas nggak boleh nakal. Nakal memang langsung akan membuat orang-orang jadi mengenal kita. Tapi kenakalan itu nggak terus serta-merta akan mengingat secara positif. Tapi lakukan sesuatu yang memiliki sebuah prestasi. Tapi yang pasti nggak boleh melakukan sesuatu yang jadi nggak boleh minus, harus 0 ke atas. Nah, seperti tadi mau penyanyi, ya berarti ya suaranya harus bagus dulu. Kalaupun ternyata suaranya nggak bagus, ya dia harus menemukan cara teknik agar ternyata orang itu nggak melihat suaranya. Nah, karena itu biasanya orang akan lari menuju ke satu grup atau mungkin satu grup vokal di mana suara 5 orang akan berbeda karakter dan mereka akan saling berbeda. Nah, coba cari orang-orang yang bisa membantu kalian untuk menemukan personal branding. Dan yang paling penting adalah kita harus memiliki cermin di mana kita mengetahui diri kita ini sejauh apa dan kita akan melakukan apa untuk menuju ke tempat itu tadi. Kira-kira begitu. Kalau ada pertanyaan silakan disiapkan lagi, Teh Danti, Kang Wildan, saya akan lanjutkan lagi di sini. Oke, silakan lanjutkan Mas Denny. Kang Wildan dan Danti rekap lagi pertanyaan. Ini adalah kata yang paling sering didengungkan akhir-akhir ini, passion. Tapi passion itu sebenarnya apa sih? Paling sederhana adalah seperti ini. Besok kita akan mulai puasa. Nah, dan mulai dari beberapa hari yang lalu, iklan di TV itu mulai muncullah sirup marjan dan makanan-makanan yang kemudian akan diiklankan, yang harapannya akan kita jadikan pilihan untuk terbuka kita. Intinya adalah sirup itu yang paling banyak. Nah, iklan sirup ini kemudian tiba-tiba muncul setelah 11 bulan itu jarang sekali muncul, hampir nggak pernah. Oke? Nah, tapi ada juga iklan-iklan seperti McDonald, iklan-iklan KFC yang selalu muncul setiap saat. Iklan Coca-Cola dan sebagainya. Nah, perusahaan ini menggelontorkan uang miliaran juta dolar untuk mempromosikan produk mereka. Padahal produk mereka ini sudah terkenal sekali. Nah, apa hubungannya adalah begini. Almarhumah ibu saya bilang,
lakukan sesuatu yang kalau kamu istilahnya nggak dibayar sekalipun, kamu akan tetap mau lakukan. Nah, coba sekarang lemparkan pertanyaan itu ke diri kalian. Kalian kira-kira ingin melakukan apa? Mungkin ada teman-teman di sini yang suka musik, atau mungkin ada yang suka dengan hewan peliharaan, atau mungkin ada yang suka menulis, atau membaca buku, suka nonton film, dan yang lain-lain. Nah, coba tanyakan pertanyaan itu. Apapun yang akan kita lakukan, asal kita nggak dibayar, kita akan tetap mau melakukan itu tadi, meskipun kita tidak dibayar. Karena nantinya, pada kenyataannya, saat kita akan bersaing dengan banyak orang, maka kita harus melakukan sesuatu, bahkan saat kita membayar pun, kita mau melakukan itu. Contohnya adalah saat kita ingin, saya demen banget dengan kebudayaan Jepang, saya ingin pergi ke Jepang, maka kamu harus belajar bahasa Jepang. Kamu harus membayar itu, baik dengan uang, dengan waktu, dengan effort. Nah, saat kamu mau melakukan itu, nah itu artinya adalah passion kamu. Jadi, bukan yang seperti yang dibilang ibu saya, bukan saat kita tidak dibayar, tapi saat kamu mau membayar melakukan sesuatu, berarti sesuatu itu pasti akan bermanfaat buat kamu. Sama seperti perusahaan-perusahaan besar ini tadi yang rela menggelontorkan miliaran juta dolar untuk bisa memasarkan produk mereka. Karena mereka tahu, in the end of the road, mereka akan mendapatkan kembali lagi apapun yang mereka akan investasikan tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kalau ternyata teman-teman di sini ingin bisa sukses dalam nanti mungkin dikenal oleh guru, dikenal oleh orang-orang di luar, berprestasi di bidang ekstrakurikuler, maka ini adalah saatnya kalian bisa mulai dari sekarang. Suka berenang, ingin jadi atlet, silakan berenang. Kalau suka lari atau atletik yang lain, silakan itu mulai dipelajari. Atau bahkan suka olahraga seperti tinju atau yang lainnya, atau seni dan sebagainya. Jangan pernah ada satu orang pun yang menghalangi kalian untuk melakukan apapun yang kalian sukai. Yang penting kalian bertanggung jawab dan itu masih positif. Nah, inilah yang disebut dengan passion. Jadi temukan dulu itu apa. Ini juga jawaban kepada tadi yang bertanya, kira-kira apa yang akan dilakukan, maka itu tadi yang harus kamu temukan. Oke, ada yang tanya lagi? Ya, Ada lagi? tanya. Ada. Dari Dewi Aruman, SMA 5 Bandung, kelas 11. Pertanyaannya, bagaimana cara membagi personal branding kalau memiliki banyak minat? Oke. Saya pengen cerita dari, jadi istri saya itu alumni SMA 5 Bandung juga, sekarang lagi di atas ngasuh anak saya. Kalau mungkin yang nggak pernah googling atau nggak tahu istri saya siapa, istri saya namanya Vina Chandrawati, dia pelukis pasir yang mempopulerkan lukis pasir, termasuk pelukis pasir pertama di Indonesia. Silahkan di googling namanya, Instagramnya juga ada di situ. Dia waktu itu juga mengalami satu hal yang sama. Jadi dia ini memiliki banyak sekali bakat dan banyak sekali skill. Nah, akhirnya apa? Akhirnya memang sama seperti apapun yang ada di sini. Kita harus tetap fokus kepada sesuatu saat kita mengerjakan satu hal. Tapi jangan tinggalkan sesuatu yang lainnya. Dan percayalah 24 jam waktu itu masih banyak sekali waktu, apalagi untuk kalian semua yang masih muda, untuk bisa menekuni ini satu demi satu. Oke? Saya pun kalau adik-adik atau teman-teman di sini akan googling, akan banyak sekali profesi yang saya miliki. Jadi waktu itu pun orang-orang mengenal saya pertama kali menjadi seorang magician. Terus nggak terlalu lama, kemudian tahun 2012-2014, orang mengenal saya dengan aksi hipnotis saya. Nah, terus kemudian nggak terlalu lama lagi, saya melukis pasir juga bersama dengan istri saya, dan 1 tahun ke belakang, saya menjadi YouTuber dengan konten ramalan saya karena 4 atau 3 tahun yang lalu, saya masuk ke dalam satu berita, dan di konon disebutkan saya ini bisa meramalkan kapan kematian almarhumah Julia Perez. Itu masih bisa dicari di berita, dan ada banyak sekali yang saya lakukan, tapi ini semua bisa dilakukan dan no problem. It's okay, lakukan saja. Dan coba diurutin kira-kira apa yang kamu mau lakukan pertama, lakukan dulu itu, tapi ini jangan ditinggalkan yang berikutnya. Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya zaman sekarang ini butuh yang mana. Nah, artinya adalah saat saya dulu cuman jadi seorang magician, dan saya nggak pernah, sekitar sebelum lulusan, saya sempat menjadi asisten dosen, dan setelah lulus, saya bersama Pak Intan pernah jadi staf pengajar juga di ITB.
Kalau seandainya sebelum saya menjadi pesulap saya nggak pernah mengajar, saya nggak akan bisa selancar ini memberikan sebuah materi, presentasi, sharing di depan adik-adik dan teman-teman sekalian. Jadi saya menekuni itu semua dan saya lakukan satu demi satu. Bahkan terima kasih juga buat Pak Intan dan Departemen Pendidikan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013-14 itu saya sempat dapat beasiswa untuk pasca sarjana di ITB juga, dan itu pun saya lakukan di sela-sela waktu syuting saya. Jadi teman-teman, 24 jam itu waktu yang lama. Lakukan banyak hal di situ. Saya yakin teman-teman dengan energi teman-teman sekalian, umurnya masih mungkin belum 20 tahun, atau mungkin nanti sebentar lagi sudah 20 tahun, percayalah ada banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan zaman yang seperti sekarang, informasi yang sebanyak ini, dan ilmu yang ada banyak sekali di YouTube dan hal-hal yang lainnya. Jadi ini yang saya harap teman-teman nanti akan bisa pelajari dan bisa merubah apapun yang teman-teman akan tahu. Jangan sampai ternyata ada satu hal dipelajari yang hanya dibuang, tapi ternyata kalian akan nyesel, ternyata kalian memiliki satu bakat di hal yang itu. Begitu Teh Ranti. Apalagi pertanyaannya? Selanjutnya itu dari Rahmania, SMA 27 Yes. Bandung. Di era digital saat ini tentunya aktif di media sosial. Nah, apakah personal branding di media sosial sama pentingnya? Bagaimana kaitan penggunaan medsos tersebut menjadi sarana membangun personal branding? Terima kasih. Baik, oke, saya lanjutkan karena ini berkaitan dengan yang berikutnya. Oke, kita harus menemukan dulu apa yang membedakan kita. Ini jawaban juga untuk yang tadi bertanya sebelumnya. Jadi yang pertama kali apa yang membedakan kita, dan itu harus membawa kita ini menjadi sesuatu yang lebih positif lagi. Nah, ada bocoran sedikit. Sebenarnya saya sendiri berniat untuk seperti Pak Intan di sini untuk bisa mengambil studi doktoral S3, dan di situ saya kemarin dapat arahan coba cari sesuatu yang berhubungan dengan identitas saya, sesuatu yang berhubungan dengan saya yang berasal dari Jawa Timur. Nah, karena itu saya akan mempelajari sesuatu yang akan berkaitan dengan daerah kelahiran saya. Nah, ini adalah sesuatu yang akan membedakan saya di antara calon doktoral yang lain, atau saat nanti saya menguasai hal ini tadi, maka saya ini akan dikategorikan berbeda dan orang akan cari saya. Nah, saat saya pun mempelajari tentang lukisan pasir pun, saya benar-benar mencari sesuatu yang di Indonesia ini belum pernah ada. Dan saat saya menentukan tekad untuk mempelajari itu, saya bahkan sedikit pun nggak bisa gambar pasir. Nah, saya ingat 2-3 bulan pertama sempat mau patah semangat karena gambar saya jelek sekali, dan sampai di bulan kelima baru itu mulai membaik, dan akhirnya saya menemukan trik untuk menggambar di atas pasir seperti apa. Nah, untuk istri saya semuanya akan lebih gampang karena saya sudah membuka jalan dulu. Tapi menuju ke sana, tekadnya itu harus ada. Jadi kalau misalkan saya boleh sharing sesuatu yang saya yakini dalam agama Islam itu, apapun yang akan kita lakukan, yang pertama kali harus niatnya. Nah, yang paling penting adalah niat menemukan sesuatu yang berbeda dan kita mau melakukannya. Jadi kita harus menemukan dulu apa, dan kita akan melakukan itu. Nah, kemudian adalah siapa yang akan menjadi target kita. Itu tentu saja akan berbeda-beda ke semua orang. Jadi untuk adik-adik yang SMP, SMA, SMK, dan adik-adik di SLB di sini tentu saja memiliki target yang berbeda, yang mereka melihat ke kita pun dengan satu pandangan yang berbeda juga. Dan itu akan menentukan sejauh apa kita berlari, secepat apa kita berlari, dan kita akan lari menggunakan apa. Jadi ini juga penting. Tapi kita nggak mau lama di sini. Ya tadi, jadi bedakan dulu, kamu mau kemana, ingin jadi apa. Ini adalah visi dan misi. Seperti sebuah perusahaan menentukan akan pergi kemana sebelum mereka mengeluarkan uang untuk apapun itu. Nah, untuk teman-teman di sini coba dipastikan setelah kalian semua itu lulus SMA, SMK, SMP, atau SLB ini, setelahnya ingin apa dan berkarya secara apa. Coba dicari dulu tujuannya mau kemana dan siapkan hal tersebut. Oke? Mas Nah, yang Denny tadi boleh saya... potong sebentar? Ya, monggo. Nah, Mas Denny, ini ada pertanyaan dari mahasiswa dari SMA 17. Pertanyaannya, bagaimana mengembangkan hobi tapi orang tua tidak mendukung. Nah, ini kan dulu juga Mas Denny mau jadi pesulap, tapi belum tentu nih didukung. Nah, nanti habis ini saya mau ngeliatin ada 2 mahasiswa kita dari ITB, mahasiswa saya mau ngeliatin bagaimana dia menggambar karakter, nanti berkaitan sedikit ya. Silakan Mas Denny jawab dulu.
Saya jawab pertanyaan yang tadi dulu, ya, yang tadi ditanyakan oleh Teh Danti tadi. Jadi value itu seperti ini tadi. Jadi sikat gigi yang sebelah kiri, ini tentu saja harganya akan lebih murah dibandingkan sikat gigi yang sebelah kanan. Padahal sebenarnya kalau dari ongkos produksi ini hampir sama. Kenapa? Karena yang di sebelah kanan kita harus membayar copyright untuk karakter-karakter yang sudah dikenal orang, yang bahkan nggak usah ditulis sebelah kiri itu Little Mermaid, Hello Kitty, SpongeBob dan Doraemon, orang langsung notice at their first sight. Langsung lihat pertama, mereka tahu. Nah, ini adalah sesuatu yang kita inginkan. Jadi bahkan saat kita belum ada, orang tersebut akan sudah membicarakan kita. Jadi berbicara tentang tadi itu, caranya adalah tentu saja tampilkan dirimu jadi sebuah brand. Nah, intinya adalah bagaimana nama kita itu muncul saat di Google. Tapi sebelum itu tentu saja kita harus jangan melakukan satu kebodohan di sosial media yang mana itu akan terekam terus orang-orang akan tahu selama-lamanya. Gunakanlah video, sesuatu untuk merekam, sesuatu untuk menulis data input secara bijaksana. Nah, yang kemudian pertama tentu saja adalah mengestablish apapun atau mengukuhkan apapun yang akan kita lakukan itu di sosial media. Pertama tentu saja mencari namanya mau siapa, nanti di Facebook mau namanya apa, kalau pakai Facebook ya, tapi setahu saya milenial nggak pakai Facebook. Di Instagram maunya apa, kalaupun ternyata kita ingin sharing sesuatu di Twitter, namanya apa, dari emailnya pun namanya harus sama. Kenapa namanya seperti itu? Seperti saya memilih nama Denny Darko bukan nama akte saya, akte lahir saya, itu berbeda. Dan kalau teman-teman mau lihat pun itu ada. Nah, coba cari apapun yang akan kita tampilkan dan kita pilih. Dan yang kedua, yang ketiga adalah mencari model. Siapa yang akan kira-kira kita tiru untuk melakukan itu. Nah, model ini adalah sesuatu yang bisa berganti-ganti. Jadi kamu bisa mencari seseorang yang kamu kagumi dan kamu akan bisa seperti itu tadi. Nah, menjawab pertanyaan Pak Intan tadi, kalau orang tua itu tidak mendukung, seperti saya bilang, mungkin sekitar 50% orang-orang yang sukses itu orang tuanya nggak mendukung. Karena biasanya orang tua ini hidup di zaman yang berbeda dengan saat dia hidup. Dan biasanya mereka itu memiliki satu pengetahuan yang berbeda. Jadi mereka saking sayangnya, akhirnya mereka bilang udah nggak usah aja. Misalnya melarang itu atau kita takut melakukan sesuatu itu adalah karena kita kekurangan informasi terhadap apapun yang kita inginkan. Dulu waktu saya sekolah juga di ITB, orang tua saya juga nanya, serius nih mau jadi sekolah di seni rupa dan desain. Karena kebayang mereka kalau jadi seniman rambutnya gondrong, terus harus bikin lukisan dulu buat dijual, baru mereka dapat uang, dan ya dapat uangnya nggak segampang itu. Memang nggak semuanya akhirnya salah. Saya pun sekarang membuat lukisan dan saya jual, tapi saya nggak terlihat susah mencari uang dan memang dengan personal branding yang tepat saya tetap bisa melakukan itu tadi. Tapi yang paling gampang adalah orang tua jangan dilawan. Tetap turuti apapun yang dia inginkan sambil kalian secara diam-diam pelajari saja apapun yang kalian anggap bagus, positif, sebuah pencapaian. Semua pasti akan memikirkan untuk bisa memberikan sesuatu yang baik. Ini dari mana? Ada feedback Pak Intan? Suaranya? Nah, kembali lagi yang tadi saya katakan di sini, bagaimana cara kita melakukan itu tentu saja dengan pembuktian, dan saya dulu akhirnya ikut lomba melukis, menggambar yang banyak sekali. Saya tunjukkan piala saya ada 47 piala, dan saya bilang kalau ini udah jadi mimpi saya, akhirnya saya sekolah di sini. Nah, walaupun ternyata masih ada perkara yang lainnya, saat saya bilang ke orang tua saya, ternyata saya nggak ingin jadi seorang desainer, tapi saya jadi seorang pesulap. Orang tua saya langsung pusing lagi. Tapi itu kita akan simpan ceritanya di lain hari. Oke Pak Intan, siapa yang mau mendemokan penggambar di sini? Pak Intan, suaranya belum masuk Pak Intan. Sebentar. Oke. Denny. Yes. Tuh, ini masih agak sedikit delay. Nah, oke. Slide share-nya bisa dimati dulu. Sharing dengan mahasiswa saya ada 2 orang, namanya Kensa dan Adel. Nah, sebenarnya kalau dikaitkan dengan Mas Denny tadi berkaitan dengan karakter, personal branding, sebenarnya di teman-teman DKV itu atau teman-teman di sini yang suka membuat karakter, misalnya animasi atau
karakter desain itu juga berkaitan dengan yang Mas Denny tadi ceritakan. Nah, Yes. mungkin akan sharing dari mahasiswa aku. Fadel, silakan. Pak Fadel, silakan. Mana? Pak Fadel Raihan ya. Ya, Kak Fadel Raihan. Halo. Ini mahasiswa saya yang memang jago gambar. Jadi kalau teman-teman jangan takut juga Mas nggak bisa gambar, karena gambar di sini bagian dari menyampaikan sebuah ide yang sifatnya abstrak di kepala kita, gitu ya. Ini Kak Fadil atau Kak Kensa yang udah siap? Kak Fadil atau Kak Kensa? Fadel dulu. Fadil dulu ya, silakan. Halo Kak Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dari TKP 17. Nah, gue muridnya Pak Intan ya. Ya. Ya Pak Intan. Sebenarnya di sini tuh aku mau membicarakan branding dari segi karya. Kalau personal branding tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Denny tadi, bagaimana cara nge-cover dari kita, bagaimana cara membuat kita para publik, sehingga publik itu dapat membuat sebuah asumsi tentang diri kita itu seperti apa. Nah, dalam konteks yang akan saya berikan, mungkin saya akan menjelaskan dari segi kekaryaan, dari segi atas, maaf, suara aku kedengeran nggak? Kira-kira Kedengeran tapi gambarnya nggak ada. Fadil. Silakan Fadil dilanjutkan, udah masuk. udah ada suara. Udah, coba. Ya, Tadi kan bisa di... Ya. Silakan. Tadi kan Mas Denny tadi bicarakan dari segi personal branding ya, bagaimana cara cover diri kita dan kan karena dari kita itu kita dalam apa yang akan dijelaskan kita karya kita karek diri dan memberikan karakteristik dari karya yang karena kalau boleh jujur itu belum memiliki konsistensi untuk karya dan karya itu beda-beda gitu karakteristiknya tapi dari karya kita sebisa mungkin menunjukkan karakteristik jadi ada istilah brandingnya lah di karya. Oke, Kak Fadil silakan dilihatin karya-karya. Ya, share screen ya. Ya, silakan. Sambil diceritain ya share screen-nya. Ada gambarnya? Mas Denny, gambarnya kelihatan? Tadi ada yang komentar suaranya. Oke. Nah, ini gambarnya udah tinggal dilihatin mana Mas Baru desktop. Nah. Ini karyanya itu butuh desain karakter untuk ilustrasi video salah satunya itu dari silhouette harus menuju tersebut selain dari silhouette juga harus bisa menjelaskan konsepnya seperti apa ada seperti apa atau bahkan bagiannya karakternya dari depan kanan belakang ya,
Terus ada karya lain Kak Fadel? Dilanjut. Coba. Nah, kita nge-branding sih karya kita atau bagaimana kita memperlihatkan. Nah, si Mimo ini tuh saya masukin di Mimo ini saya yang mana ilustrasi tersebut tuh terdapat apa ya? Karakteristik khas gitu. Jadi Mimo itu kayak kayak BMX ini kayak robot itu yang selalu nemenin pemiliknya. Saya menunjukkan yang gelap. Ibaratnya kalau tidak belajar. Oke Kak Fadel. Ya. Nah gitu. Terus silakan diteruskan Kak Fadel. Ini salah satunya saya yang lain. Oke. Ya Kak Fadel please. Ada. Nah ya Pak. Nah ini salah satu ilustrasi saya yang lain. Justru melihat Pak ya, beda sama yang dari Mimo sama yang ini di situ karena masing-masing itu memiliki karakteristik tertentu dan di karakteristik ini karena konteksnya dalam project namanya samping kalender. Jadi saya membuat kalender untuk kalender hijriah gitulah. Jadi saya bertemakannya, jadi saya memperlihatkan hanya itu lebih friendly, lebih asik dan lebih gimana ya? Dan lebih lebih berwarna gitu dibandingkan sama si lebih parah. Oke, gambarnya bisa dilihatin nggak Kak Fadel? Aku pengen lihat nih, teman-teman SMK semua juga pengen lihat. Iya. Pak Intan diminta untuk melepas headsetnya aja Pak Intan. Itu suaranya nggak kedengaran. Iya. Kak Fadel kayaknya suaranya sering putus-putus. Di gambarnya langsung aja next gitu. Nanti dikasih komen terakhir gitu. Biar kebantu. Oh, maaf Pak, suara saya sekarang beneran. Ah ya udah, betul. Next lagi, silakan karya-karyanya di next. Karena kita ada satu lagi nih, Kak Kensa mau pamer juga karyanya. Nah, yang ini karakteristiknya kan saya nge-branding si karya ini tuh bertolak belakang sama karya-karya saya lebih gimana lebih menyeramkan lebih keras itu sana itu. Oke. Beda jauh sama ya. Terus saya juga, nah personal branding tadi teman-teman bisa membuka Instagram saya sebenarnya di model RHN namanya RHN_. Nah di sini ya mau karya-karya saya post di Instagram. Oke. Dengan Instagram sendiri saya tuh bisa mungkin ingin menunjukkan personal branding gitu bahwa saya itu mengerjakan ilustrasi. Oke. Kak Fadel, makasih udah sharingnya dan kelihatannya karyanya seru-seru. Nanti mungkin teman-teman SMK atau SMA atau SMP yang mau kenal sama Kak Fadel tinggal follow Instagramnya, terus kemudian bisa tanya-tanya detail gitu ya Kak Fadel ya. Jangan lupa ngerjain tugas ya. Oke, sekarang kita habis dari Kak Fadel, satu lagi Mas Denny, namanya Kensa. Kensa mana Kensa? Ada Kensa? Silakan. Nah, kalau Kensa coba. Ya, Kensa ini mahasiswa saya dari ITB juga, cuman posisi lagi di Semarang. Jadi ini seru juga jarak jauh. Nah, Kak Kensa ini juga biar teman-teman juga bisa ngeliat karena ini kreator konten di sini banyak, ada yang bisa gambar juga. Bagaimana mereka Instagram itu tadi Mas Denny cerita representasi apa yang kita jual gitu ya. Ada yang sulap, ada juga karya desain, ada yang juga nyanyi dan sebagainya. Ini juga saya kasih contoh karena kita di cafe salah satunya ilustrasi. Silakan Kak Kensa, presentasi dikit aja sama pengen tahu nih, Kak Kensa ini akan cerita tentang pembuatan, kan kalau kalian suka main WhatsApp itu kan suka ada karakter-karakter ya di
di handphone itu stiker-stiker. Nah, ini sharing sedikit dari Kak Kensa. Silakan Kak Kensa. Ya, baik. Terima kasih Pak Intan. Suara saya terdengar? Terdengar. Dengar. Oke, baik. Yang pertama, di sini saya akan menunjukkan salah satu produk dari self branding, yaitu menampilkan sebuah karya berupa ilustrasi, itu berupa stiker. Jadi salah satu produk self branding yang bisa yang bisa dijadikan contoh monetizing, diperuangkan, itu salah satunya stiker WhatsApp, stiker ya. Jadi saya ini mungkin share itu jurusan DKV juga, cuma sudah membuat beberapa stiker lain yang mungkin rata-rata anak milenial sekarang pakai untuk chat. Nah, ini membuat stiker lain, beberapa stiker lain, dan itu diperjualbelikan, dan hasilnya bisa puluhan juta dari stiker lain itu saja. Itu salah satu contoh monetizing dari produk self branding berupa stiker. Nah, di sini saya akan sharing cara membuat stiker WhatsApp. Cara share screen gimana? Di bagian bawah, dekat kamera sebelah kiri, kanan, ada share konten. Nggak bisa, penasaran nih. Ini kayaknya dikasih ulang. Lihat. Bentar, masih nunggu. Tapi nggak tahu kalau yang ini langsung nyala ya. Ini salah satu contoh stiker yang saya buat untuk stiker WhatsApp. Ya, hanya 3 saja ya. Dan kebetulan temanya saya buat sesuai dengan kondisi sekarang ini, yang kebanyakan pekerjaan banyak dikerjakan di rumah, yaitu work from home. Ini bisa stiker lain bisa berupa, temanya bisa isi tema stiker lain ini bisa macam-macam ya. Bisa dari ajakan untuk tidak lupa memakai masker, lalu ajakan untuk selalu produktif. Nah, ini juga bisa jadi bahan guyonan juga. Yang ketiga ini cuci tangan dari segala tanggung jawab. Nah, karena kondisi sekarang yang memang perlu selalu cuci tangan, jadi masih bisa masuk. Nah, lalu sini saya ingin sharing langkah-langkah cara membuat stiker WhatsApp. Mungkin dari adik-adik yang SMP, SMA, SMK maupun SLB mungkin beberapa sudah tahu ya, karena di YouTube juga sudah banyak tutorial mengenai cara membuat stiker WhatsApp ini. Itu yang pertama adalah foto atau buat gambar yang akan dijadikan stiker. Nah, ketentuan untuk foto atau gambar yang akan dijadikan stiker ini, yang pertama, pastikan background yang ada di belakang gambar ini sudah transparan. Nah, untuk foto sendiri, itu backgroundnya bisa ditransparankan menggunakan aplikasi background eraser yang bisa di-download di Play Store. Kalau dari saya sendiri, dari ilustrasi ini, saya membuatnya di aplikasi Clip Studio Pen. Nah, seperti ini. Produktif. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Dia otomatis tidak perlu mewarnai backgroundnya, otomatis bisa transparan. Tinggal di save menggunakan format PNG. Yang pertama, ini gambarnya. Lalu yang kedua, download aplikasi personal sticker for WhatsApp. Ini aplikasi ini bisa di-download di Play Store juga. Lalu yang ketiga, buka aplikasinya. Kira-kira seperti ini tampilannya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Seperti ini.
Lalu klik icon plus yang berada di kanan bawah ini. Setelah itu pilih foto atau gambar yang akan dijadikan stiker. Yang tadi yang sudah saya buat, tinggal diklik. Nah, setelah diklik ketiganya, lalu beri nama stikernya. Di sini saya kasih contohnya WFH stiker. Lalu klik icon checklist di kanan ini. Setelah itu stiker sudah bisa dipakai. Saya kira seperti itu Pak Intan. Oke, makasih ya. Nah, buat teman-teman nanti Kak Kensa di mana sih itunya Instagram? Instagram saya yang sini. Ya, gambar saya cenderung ke Jepang, ke anime-animean karena emang itu salah satu hobi saya juga. Tapi di sini juga saya buat sesuai dengan passion, keunikan dan preferensian saya terhadap visualnya. Makasih ya Kak Kensa. Kak Kensa ini nanti teman-teman bisa lihat di Bandcamp 313 ya. Iya. Nah, jadi nanti teman-teman SMK bisa lihat karya-karyanya. Terus kemudian nanti materi cara membuat stiker ini juga kita share ke teman-teman kalau ada yang mau bikin. Oke, makasih Kak Kensa sama Kak Fadel udah sharing. Ya, Sekarang sama-sama. kita balik. Ya, makasih ya. Selamat kerjain tugas. Jangan lupa. Deadline minggu depan. Nah, Oke. sekarang, wah ini karyanya keren tuh kan. Nanti kalian lihat lah ya, Kak Kensa. Karya-karyanya sangat Jepang banget. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Mas Denny Darko di studio Jakarta. Silakan Mas Denny. Oke, itu tadi keren banget. Saya kayaknya seusia mereka belum sekeren itu gambarnya. Saya lanjutin lagi dari apa yang tadi saya isi ya. Jadi walaupun seperti pekerjaan yang tadi dilakukan oleh Kensa dan siapa tadi satu lagi Pak Itan? Padel, oke. Itu tetap personal branding itu diperlukan. Personal branding dalam artian bagaimana cara memberikan satu karya yang bagus, atau kalau tidak pun saat kita mempresentasikan hal itu tadi. Nah, saya lanjutkan ini sambil saya tadi ada satu pertanyaan menggelitik, nanti saya akan jawab di akhir slide saya. Oke. Nah, yang berikutnya lagi adalah credibility. Credibility itu adalah walk the talk. Apapun yang kita katakan, janji yang kita ucapkan itu harus kita lakukan. Intinya seperti itu. Jangan sampai kita lakukan sesuatu ternyata itu berbeda dengan janji kita, karena orang lain pasti akan kecewa. Mau itu atasan, mau itu bawahan kita, atau teman-teman yang lainnya lagi, atau mungkin klien kita. Jadi credibility itu paling utama. Nah, ini yang singkat dari cara komunikasi. Sebenarnya ada cara komunikasi yang deduksi dan induksi. Personal branding sendiri sebenarnya masuknya ini mirip seperti deduksi. Oke, kalau deduksi ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan penelitian ilmiah. Nah, kalau induksi itu sebaliknya dilakukan oleh detektif. Jadi bedanya deduksi atau induksi itu seperti ini. Kalau deduksi itu biasanya kita akan mengucapkan maksud kita di awal, terus kemudian alasannya di belakang. Oke. Deduksi itu mengucapkan tujuan kita, baru alasan kita. Jadi misalkan nih, kalian mau bilang ke orang tua mau minta uang. Ma, boleh minta uang nggak? Ini suara kresek-kresek. Masih kresek-kresek nggak, Pak Intan? Pak Intan? Bagus. Misalkan kita bilang, Mama, aku minta uang karena uang yang kemarin kepake untuk aku kasih ke pengamen di jalan. Terus kemudian kemarin sepedaku rusak, harus aku tambal. Terus kemudian aku tabung kayak yang Mama saranin, aku nabungnya setiap minggu itu 3/3 harus aku tabung. Nah, karena itu uangku udah habis. Nah, kalau ternyata induksi itu mengucapkan alasannya dulu di depan, baru apa yang tujuannya di belakang. Jadi kita akan bilang, Mama, kemarin aku ketemu pengamen, kasihan banget, aku kasih sekian. Terus kemudian ban sepeda motorku rusak, harus aku ganti. Dan setelah aku tabung, sisanya sekian. Jadi aku sekarang mau minta uang. Nah, jadi ini ada dua hal yang berbeda. Personal branding itu lebih ke deduksi. Kita ungkapkan dulu, kita itu janjinya apa, terus kemudian kita buktikan dengan karya kita. Jadi misalkan seperti Apple itu ada think different, atau mungkin seperti McDonald, I'm loving it, seperti itu adalah janji yang ingin diberikan. Nah, jadi ada dua cara komunikasi. Sebaiknya cara komunikasi di era disrupsi teknologi seperti sekarang adalah yang deduksi. Kita sampaikan dulu apa, terus kemudian kita punya hipotesa, observasi, dikonfirmasi bahwa teorinya tadi benar atau harus dirubah. Kira-kira seperti itu.
Nah, sama seperti persepsi tentang hal ini tadi. Jadi kalian sekarang melihat satu hewan yang ya berkaki 4 di sini. Terus ini ada yang mau annotate lagi, saya decline, saya akan keluar nanti balik lagi. Terlalu seperti ini. Pak Intan, ini nggak bisa ditutup ya anotasinya orang lain. Nah, ini adalah hewan yang dilihat padahal sebenarnya saat pola atau sudut pandangnya kita rubah, kita akan melihat hewan yang berbeda. Tadi kita melihat kodok, katak, sekarang kita melihat kuda. Jadi intinya semuanya ini adalah tentang persepsi, dan kita harus mengset persepsi ini sesuai dengan frekuensi orang lain yang melihat kita. Dan intinya adalah bagaimana kita memainkan apa yang ada di alam bawah sadar orang yang berkomunikasi dengan kita, dengan apapun yang kita inginkan. Oke? Ini akan bersambung lagi ke materi yang berikutnya, tapi overall seperti itu. Tadi saya sih membaca ada satu pertanyaan yang lumayan menarik, Pak Intan. Jadi pertanyaannya itu, kalau seandainya ini memang sesuatu yang begitu penting, kenapa di sekolah-sekolah hal seperti ini tidak pernah diajarkan? Oke, ini juga jadi satu pertanyaan besar sejak saya dulu sekolah, hingga saya sampai akhirnya mendapatkan ini di luar kelas. Jadi mungkin nanti suatu saat Pak Intan bisa atau diusulkan pada Departemen Pendidikan untuk memberikan satu materi tentang personal branding ini, either mengajarkan tentang public speaking, presentasi, dan sebagainya. Yang saya lihat di sini adalah pendidikan di Indonesia ini masih lebih difokuskan, bukan Indonesia saja ya, kalau saya bilang Asia ya, masih lebih difokuskan untuk pemenuhan industri. Jadi kita ini cuma dididik nggak jadi bos, tapi dididik jadi pekerja yang handal, yang jagoan. Nah, kita nggak bisa melakukan ini kecuali kita menjadi Pak Nadiem Makarim, terus kemudian merubah ini semua. Nah, kita harus tetap mencari ini di luar, belajar, tapi jangan khawatir, ternyata memang orang di luar sana ini, walaupun di sekolahnya mereka nggak dapat, orang-orang seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, banyak sekali teman-teman yang seumuran kalian ini yang kemudian menjadi sukses dengan personal branding mereka. Mau jawab pertanyaan dulu Pak Intan, sebelum ini nanti saya kembalikan ke Pak Intan? Boleh. Silakan. Ada yang bertanya, Mbak Danti. Siapa yang mau bertanya di sini? Mas. Ya, silakan Mbak Danti. Ya. Ini mewakili siswa SMA di SLB Pajajaran. Selain visual, unsur poin personal branding apa saja yang bisa digali? Oke. Selain visual, personal branding apalagi yang bisa digali ya. Oke, saya akan coba untuk demonstrasikan sesuatu. Oke, ini sesuatu mungkin yang kalian nggak akan jarang lihat ini di setiap hari. Nah, saya akan tunjukkan, pastikan sekarang jangan berkedip karena saya akan tunjukkan sesuatu. Oke. Saya punya uang kertas. Lihat baik-baik dan dengarkan suara saya. Saya akan mengajarkan kepada kalian semua cara untuk menggandakan uang seperti seorang dukun, membuat uang ini nilainya lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau digandakan, artinya kita harus melipat uang ini menjadi 2 sama besar seperti ini. Lihat baik-baik. Kemudian dilipat lagi lebih kecil, tapi tetap harus 2 sama besar seperti ini. Oke, saya lihat tangan saya juga kosong, nggak memegang apa-apa di sini. Saya lakukan perlahan-lahan. Kemudian saya akan lipat lagi menjadi 2 lebih kecil lagi. Ini cukup kecil. Oke. Kemudian saya akan lipat lagi menjadi lebih kecil sekali. Dan kemudian saya akan rubah persepsi kalian terhadap warna. Oke. Saya akan lipat lagi. Dan coba sekarang bayangkan satu warna yang lebih terang. Ada di situ. Oke. Kalau nggak terlalu jelas, saya akan coba untuk buka di sini. Lihat warnanya. Ya, mungkin kalau pakai handphone nggak terlalu terlihat jelas. Saya akan buka lagi. Sehingga kalau ini saya buka begini, semua akan berubah. Nah, personal branding adalah cara mengubah sesuatu yang sama-sama kertas, tetapi memiliki nilai yang berbeda. Boleh diulang lagi, dilambatkan videonya, nggak akan ada apa-apa di sini. Dan ini tadi sebenarnya adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa visual saja tidak cukup. Coba nanti kalau videonya di mute, maka semuanya pasti akan berbeda. Jadi di sini ada kolaborasi antara gerakan tangan saya, ada suara saya,
Dan ada bagaimana suara dan gerakan tangan ini mengalihkan sesuatu untuk membuat seseorang berpikir terhadap sesuatu yang kita inginkan. Jadi personal branding nggak tentang visual, nggak tentang apapun yang kita miliki. Bagaimana kita mengucapkan sesuatu, bagaimana cara pandang kita, bagaimana diri kita, itu akan penting sekali terhadap personal branding. Jadi nggak setelah keluar terus kemudian kita jadi orang yang berbeda. Tetapi apa yang kita percayai itu adalah personal branding yang akan kita berikan kepada mereka. So, kalau ada satu orang yang harus dibuat percaya dulu terhadap personal branding itu adalah diri kita sendiri. Kira-kira gitu, Mbak Dan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Oh, Kang Wildan. Adanya ayam sudah disatukan. Kalau enggak saya baca dulu ini. Kalau ada teman-teman dari SLB mungkin tadi ada yang nanya tadi. Yang dari SLB yang barusan. Tapi tadi kayaknya banyak yang nanya juga gimana kalau kita nggak pede. Oke, kalau nggak pede itu sebenarnya ada materi yang lainnya lagi. Nanti namanya self confidence itu. Cuman basically sebenarnya nggak ada alasan kepada diri kita untuk nggak pede. Karena sebenarnya kita ini terlahir unik. Nah, cara yang paling gampang untuk kita itu menjadi percaya diri adalah tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu punya rencana terhadap diri kita. Kalau nggak punya rencana, nggak mungkin akan lahir diri kita, yang lahir orang lain aja. Nah, jadi kita ini dilahirkan untuk mengubah orang lain lagi, memberikan value kepada mereka, dan membuat mereka ini berterima kasih karena kita ada untuk mereka, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ternyata nggak pede, coba untuk dirubah lagi, dan sebenarnya cara yang paling sederhana untuk ini semua adalah biasanya memberikan nickname. Seperti saya menemukan satu nama yang baru, Denny Darko, nama asli saya Denny Multi Parmiko Adi. Itu nama di akte, nama di rekening bank dan sebagainya. Itu bisa di googling nama saya aslinya itu. Terus kemudian saya cari, akhirnya ketemu Spanish name. Nah, kenapa? Karena kalau saya pakai nama bule, rambut saya juga hitam, bukan Kaukasian. Tapi at least kalaupun ternyata saya tampil ke luar negeri, orang akan melihat bahwa nama ini mungkin diberikan oleh guru saya yang orang Spanyol, seperti itu. Nah, temukan satu nickname terhadap diri kalian. Kira-kira kalian akan menjadi siapa? Atau paling gampang kalau mengikuti tadi kata Kensa itu, coba kalau digambar kira-kira kamu mau seperti apa? Dan sebenarnya saya ingin memberikan satu tugas, Pak Intan. Tugasnya sebenarnya sederhana. Kalau suatu saat teman-teman nanti pengen kerja, coba ditulis menggunakan kartu nama putih atau kertas yang dilipat-lipat, ditulis namamu kira-kira mau ditulis seperti apa, mana yang harus disingkat, mana yang harus disebut secara penuh, kamu akan bekerja di mana, posisinya apa, dan posisi semua akan bercita-cita seperti apa. Nah, kira-kira itu sebenarnya akan membuat kita lebih punya visi dan misi dan lebih pede untuk mengejar cita-cita kita. Tanyalah pasti. Mas Mbak Deti, masih ada pertanyaan? Ya. Sih, ada satu lagi. Ya, silakan. Ini ada banyak loh sebenarnya pertanyaannya. Dirangkum tapi biar oke lah. Silakan. Kurang lebih banyak yang nanya kayak gini. Dari SMA 6 Tasik, kelas 12, Muhammad Aden Ceta. Gimana caranya kita menjadi konsisten dan menekuni personal branding? Udah nanti. Udah? Ya, oke. Nah, cara untuk konsisten sebenarnya seperti yang tadi saya katakan, kita harus tahu dulu cita-cita apa. Jadi tujuannya kemana, kita pergi ke sana. Let's say, atau ambil kata misalkan teman-teman pengen pergi ke Bali menggunakan mobil. Nah, kalau tujuannya enggak ditentukan mau ke Bali, nanti begitu nyampe Jogja, terus kemudian ketemu orang, yuk lihat Candi Prambanan, yuk main ke Borobudur, terus kemudian yuk ke Parangtritis, nanti jalan lagi, mampir ke Surabaya, akhirnya belum nyampe di Bali, waktu, ya, biaya, tenaga sudah habis. Mana? Kita sampai situ dulu. Manapun caranya, kita sampai ke situ dulu. Dan ini harus dibuat targetnya. Misalkan dalam 2 tahun ke depan, saya harus bisa bahasa Jepang. Ini mungkin untuk Kenza tadi, suka Jepang-Jepangan, kalau nggak bisa bahasa Jepang, kita nggak bisa jualan ke orang-orang Jepang. Atau kita nggak bisa menyerap apapun yang diberikan oleh buku-buku Jepang dengan kanji dan katakana hiragananya itu kan nggak jarang diterjemahkan ke dalam Inggris atau Indonesia atau bahasa. Nah, kita target itu harus kita capai. Dan kita akan tulis target itu setiap saat. Karena hanya dengan itu, kita akan bisa achieve apapun yang akan kita nanti. Nah, hati-hati dengan waktu.
Seakan-akan kalian masih muda, waktunya banyak, akhirnya dihambur-hamburkan sesuatu yang nggak ada gunanya. Hati-hati kalau misalkan diajak teman untuk cuman main aja, ya, buang-buang uang, atau melakukan sesuatu yang malah berpotensi untuk membahayakan kesehatan dan karir atau kehidupan kalian. Nah, habiskan waktu untuk, kalau memang mau streaming YouTube, jangan cuma hiburan aja, tapi pelajari sesuatu yang baru. Sesuatu yang membuat kamu nanti jadi bisa dan jadi sesuatu yang luar biasa. Setahu saya, orang seperti Rich Brian, dia belajar bahasa Inggris dan rap itu dari YouTube. Dan dia sekarang jadi satu-satunya orang Indonesia pertama yang wajahnya itu ada di billboard di New York City. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang achievement yang sebenarnya kalian semua generasi itu kalian dunia kalian di handphone kalian, pelajari apapun. Jangan ada orang yang akan bilang ke kalian nggak bisa pelajari dan kalian akan stop belajar gitu. Dan Pak Intan, sebenarnya ini pertanyaannya itu banyak sekali dan bagus-bagus, tapi saya tahu waktunya ini tadi pasti nggak akan cukup. Saya sih sebenarnya usul kalau seandainya boleh dibuatkan satu grup Telegram atau apa, nanti kita bisa ngobrol di situ. Sebisa yang saya jawab, saya akan jawab. Saya pengen banget nih adik-adik di biasa daripada generasi kita. Iya, iya. Ya, memang ini nanti diakomodir dalam Telegram sama tim admin, ada Mbak Danti dan Mas Wildan, untuk bisa diakomodir pertanyaan setelah ini. Dan